Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan cara mengatasi korupsi sebagai extraordinary crime pasca tahun 2024. Anggota kelompoknya terdiri dari I Gusti Ayu Pratnyantari, Adia Maryam, Dia Hajeng Syafitri, dan Aiza Saltira Putri. Pendahuluan. Indonesia sebagai negara hukum telah melibatkan diri dalam upaya berkelanjutan untuk memberantas korupsi sebagai bagian integral dari sistem pemerintahannya. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga penegak hukum Indonesia telah menyadari bahwa korupsi bukan hanya merupakan pelanggaran hukum semata, tetapi juga ancaman serius terhadap keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Pemerintah di Indonesia berunding sehingga mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan, sanksi, hukuman demi memberantas atau menghentikan masalah dan kasus yang terjadi di Indonesia. Namun, berbagai kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai harapan, bahkan tidak dapat membuahkan hasil. Yang ada masalah dan kasus semakin menjadi dan merajalela di Indonesia. Salah satu contoh masalahnya yaitu korupsi. Selanjutnya, korupsi di Indonesia sebagai extraordinary crime. Istilah extraordinary crime tidak memiliki definisi resmi atau umum di bidang hukum dan dapat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam pengertian umum, extraordinary crime rujuk pada kejahatan yang dianggap luar biasa karena skala, dampak, atau kompleksitasnya. Dalam konteks korupsi, istilah ini mengacu pada praktek korupsi yang melibatkan tingkat kejahatan yang signifikan dan berdampak besar pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Korupsi di Indonesia dianggap sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang merusak sistem, ekonomi, dan moralitas masyarakat secara menyeluruh. Ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum biasa, melainkan serangkaian tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi sistem, dan penyelewengan keuangan publik dalam skala besar. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, merugikan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketidaksetaraan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat. Lebih dari sekedar merugikan individu atau kelompok kecil, korupsi juga merugikan negara secara keseluruhan, menciptakan krisis moral, dan mengancam sistem kestabilan sistem politik dan ekonomi. Label extraordinary crime melekat pada korupsi untuk menyoroti karakteristiknya yang tidak biasa dan dampaknya yang luas, mencakup kerugian bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Istilah extraordinary menekankan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan biasa, melainkan memiliki dimensi yang luar biasa dan tidak biasa dalam skala dan dampaknya. Selanjutnya, efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ialah lembaga independen di Indonesia yang didirikan pada tahun 2002 sebagai respons terhadap masalah serius korupsi yang meluas di berbagai lapisan pemerintahan. Efektivitas KPK di Indonesia dalam menangani korupsi sebagai extraordinary crime dapat diukur melalui sejumlah faktor kunci. Pertama-tama otonomi dan independensi KPK sangat vital untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat beroperasi tanpa campur tangan politik yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Kewenangan yang luas dalam penyelidikan dan penuntutan juga memberikan daya dorong penting, memungkinkan KPK untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan mengambil tindakan preventif terhadap aset yang diduga hasil dari korupsi. Pengadaan personil berkualitas dan sumber daya yang memadai mendukung kinerja operasional, sementara kerjasama yang efektif dengan lembaga penegak hukum lainnya mempercepat proses penanganan kasus. Selain itu, transportasi partisipasi masyarakat dan hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi juga turut berkontribusi pada keberhasilan lembaga pemberantasan korupsi dalam menangani korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dengan menjaga independensi, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat koordinasi dengan lembaga lain serta masyarakat, KPK dapat memainkan peran yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Selanjutnya, upaya pencegahan dalam mengurangi korupsi. Upaya pencegahan korupsi sebagai extraordinary crime melibatkan langkah-langkah khusus yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi dampak dari tindak korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.
Pertama-tama, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana publik dan keputusan administratif menjadi prioritas. Membuat informasi kebijakan dan anggaran lebih mudah diakses oleh masyarakat dapat mengurangi celah bagi praktik korupsi yang tersembunyi. Selanjutnya, peningkatan pengawasan baik oleh lembaga internal maupun eksternal perlu diperkuat untuk mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi sebelum mencapai tingkat yang merugikan. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi anti korupsi dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan iklim di mana praktek korupsi menjadi sulit berkembang. Reformasi hukum dan regulasi yang mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan ini. Langkah-langkah pencegahan tersebut juga menciptakan atmosfer yang lebih sehat di sektor bisnis dengan mendorong tata kelola perusahaan yang baik dan memperkuat kepatuhan terhadap etika bisnis. Secara keseluruhan, upaya pencegahan korupsi di Indonesia berdampak positif terhadap citra negara, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya, tindakan Indonesia terhadap kasus korupsi pasca tahun 2024. Pasca tahun 2024, Indonesia membutuhkan langkah-langkah tegas untuk menanggulangi kasus korupsi. Penguatan lembaga anti korupsi, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut KPK, menjadi kunci. Dengan penekanan pada independensi dan dukungan finansial yang memadai, reformasi hukum perlu diprioritaskan termasuk peningkatan sanksi dan hukuman bagi upaya nyata untuk menciptakan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Pemerintah harus fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan publik sambil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi peluang korupsi. Pemberdayaan lembaga penegakan hukum perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas mereka sebagai fokus utama. Kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye. Sementara, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dapat didorong untuk menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi koruptor. Kerjasama internasional harus dipertahankan dan diperluas, memungkinkan pertukaran informasi dan pelatihan yang efektif dalam upaya bersama menanggulangi korupsi. Dengan kombinasi tindakan ini, diharapkan Indonesia dapat meraih kemajuan signifikan dalam memberantas korupsi dan menciptakan sistem yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam menghadapi korupsi sebagai extraordinary crime di Indonesia pasca tahun 2024, diperlukan kesadaran bersama dan langkah-langkah tegas untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, melainkan juga mengancam fondasi moral dan keberlanjutan pembangunan. Solusi untuk mengatasinya melibatkan komitmen kuat dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, solusi terhadap korupsi juga memerlukan perubahan budaya di masyarakat. Semakin besar kesadaran akan dampak negatif korupsi terhadap perkembangan negara, semakin kuat pula tekad untuk mencegah dan memberantasnya. Semua pihak perlu berperan aktif dalam menjaga keadilan, kejujuran, dan transparansi sebagai prinsip dasar dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dengan langkah-langkah tegas ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi pasca tahun 2024, membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah, adil, dan berdaya saing. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.